Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Di episode Ada Apa Gerangan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita horor, pengalaman dari salah satu sahabat subscriber Ada Apa Gerangan. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Assalamualaikum. Note dari saya sebelum memulai cerita. Nama desa dan nama saya sendiri akan saya samarkan, karena untuk melindungi privasi dan nama baik keluarga juga keturunan almarhum. Cerita ini sudah lama, tapi dengan mengingatnya saja cukup menimbulkan perasaan ngeri. Aku tinggal di sebuah komplek perumahan karyawan perkebunan daerah, di mana perkebunan itu sendiri adalah eks perkebunan milik Belanda yang pengelolaannya berpindah ke Pemda setelah Belanda meninggalkan tanah air. Kopi, kakao, karet, dan cengkeh adalah tanaman yang menjadi komoditi di perkebunan ini. Bapakku bekerja di perkebunan ini sejak tahun 1980 sebagai petugas pelaksana kesehatan, atau orang-orang kampung menyebutnya mantri. Pada tahun 90-an, PLN belum ada di dusun kami. Jadi penerangan menggunakan diesel dari pabrik perkebunan yang dialirkan ke rumah-rumah dinas dengan ketentuan hidup jam 5.30 sore dan diesel dimatikan jam 10 malam. Jadi setelah diesel pabrik dimatikan, para warga menggunakan lampu tempel atau damar sebagai penerangan di dalam rumah. Bahkan hanya di dalam kamar tidur saja, agar tidak terlalu gelap. Komplek perumahan perkebunan dikelilingi pagar kawat sebagai pembatas dengan desa sebelah, dengan pintu gerbang besar untuk akses keluar masuk ke dalam dusun kami. Jadi bisa dibayangkan, di tahun 90-an, kampung yang dikelilingi pohon-pohon karet, kopi, dan kakao, juga cengkeh ini, pada waktu malam keadaannya persis di hutan, cuma diterangi sinar bulan. Melihat bentuk rumah dinas yang atapnya mirip piramid dan berjejer-jejer menimbulkan nuansa angker tersendiri. Ditambah jalanan kampung yang senantiasa lengang karena tidak banyak aktivitas orang yang keluar masuk atau lewat di kampung kami. Jalan ke dusun kami sangat khas karena ada 3 pohon trembesi besar di pinggir utara jalan, juga gerbang besar yang tidak dimiliki oleh kampung-kampung lain. Aku masih ingat, kala itu aku masih duduk di kelas 5 SD pada saat kisah menyeramkan ini terjadi. Aku bersama ketiga kawanku yaitu Wawan, Rido, dan Romli baru saja pulang mandi di sebuah dam, yaitu sebuah bendungan kecil yang terletak di barat dusun. Ketika pulang, kami kaget melihat kerumunan orang di kongsi. Buat yang tidak tahu kongsi itu apa, kongsi adalah rumah karyawan. Kami melihat kerumunan orang di sebuah kongsi yang jaraknya sekitar 200 meter dari tempat kami mandi. Kongsi ini kami sebut sesuai letak atau posisi di dalam komplek perumahan, di mana ada kongsi utara, kongsi timur, selatan, dan barat, yang masing-masing blok berisi sekitar 20-30 rumah. Kerumunan orang yang ternyata adalah peziarah atau pelayat ini berdesak-desakan di depan sebuah kongsi di mana seorang mandor sadap, yaitu mandor yang membawahi beberapa orang pekerja dalam mengambil getah karet, baru saja meninggal tanpa sebab yang jelas. Dia bernama Pak Wo. Menurut istrinya, ketika berangkat bekerja tadi pagi, Pak Wo baik-baik saja. Juga menurut anak buahnya ketika di kebun atau pabrik, tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedang sakit. Tapi tahu-tahu ketika pulang dari pabrik, beliau mengeluh capek pada istrinya dan izin untuk istirahat atau rebahan sebentar. Nama istrinya adalah Ariati, atau biasa kami memanggilnya Mbah Kar, sesuai nama anak tertuanya Karim. Anak-anak di kampungku memang lumayan dekat dengan Mbah Kar, karena beliau adalah penjual dawet dan gorengan yang letak warungnya ada di pinggir jalan besar menuju kota,
tak jauh dari dam tempat kami hampir setiap hari mandi. Jadi biasanya setelah mandi di dam, kami mampir ke warung beliau untuk sekedar beli gorengan atau kalau pas punya uang beli dawet. Maklumlah, uang saku sebagai anak karyawan kebun memang sangat minim. Lanjut ke cerita. Setelah dibangunkan oleh istrinya, Mbah Wong gak juga merespon, malah tubuhnya sudah dingin. Sontak saja, istrinya berteriak histeris dan karena letak kongsi sangat berdekatan, maka para tetangga langsung berdatangan ke rumahnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Oh iya, sekedar info, Mbah Kar ini juga sering dipanggil orang-orang kampung untuk memijat atau mengurut jika ada yang butuh pertolongan seperti jatuh dari pohon, patah tulang, atau kesleo. Bahkan keluargaku sudah langganan pijit sama Simbah. Orang-orang menyarankan agar memanggil bapakku untuk memeriksa keadaan Pak Wo. Maka segera seseorang menjemput bapakku ke rumah. Tapi setelah bapak sampai di rumah Simbah dan memeriksa Pak Wo, tidak ada yang bisa diperbuat oleh bapak karena Pak Wo memang sudah wafat. Bahkan menurut perkiraan sudah lewat 1 jam karena tubuhnya sudah dingin dan agak kaku. Bahkan untuk menyilangkan tangannya saja sudah agak kesulitan. Aku bersama ketiga kawanku yang ikut berkerumun di depan kongsi itu mendengar suara Mbah Kar yang menangis histeris meratapi kematian Pak Wo. Beberapa warga berusaha menghibur beliau agar merelakan kematian suaminya. Akan tetapi tangis Mbah Kar semakin menjadi-jadi sambil mengeluarkan suara-suara umpatan yang kelihatannya Simbah sama sekali belum merelakan kematian suaminya. Sontak saja, aku dan ketiga kawanku berusaha menerobos ke dalam rumah sampai kami berhasil menyelinap ke dalam kamar tempat jenazah Pak Wo terbaring. Maklum, dengan tubuh kami yang kecil, hampir tidak ada kesulitan menembus kerumunan orang yang ada di teras dan ruang tamu Simbah. Kami melihat mayat itu. Sekilas tidak ada yang aneh. Sama dengan mayat-mayat yang lain, dengan posisi telentang dan tidak bergerak. Tapi tunggu dulu. Ketika aku melihat ke bawah tubuh si mayat, tepatnya di daerah selangkangannya, organ vital si mayat seperti ereksi atau berdiri. Padahal semestinya kan tidak mungkin terjadi. Orang yang sudah mati tapi kemaluannya masih bisa tegang begitu. Dan semua orang di dalam kamar menyaksikan peristiwa itu. Wawan dengan polos bertanya kepada bapakku, "Pak, kok burungnya bangun ya Pak Mantri? Bapak cuma bisa menyuruh kami diam dan segera mengusir orang-orang yang ada di dalam kamar. Sehingga tinggal Bapak dan Mbah Kar juga anak-anak almarhum saja yang masih tetap berada di dalam kamar." Aku mendengar orang-orang yang menyiapkan alat-alat untuk memandikan si mayat berbicara berbisik satu dengan yang lain. "Ini pasti pertanda buruk," ucap salah seorang pelayat. Aku yang masih terlalu polos tidak mengerti maksud ucapan orang tersebut. Tidak sampai di situ. Di tempat air penampungan yang akan digunakan untuk mensucikan jenazah, terlihat ada seekor ikan yang berwarna putih berada dalam bak air penampungan. Dari mana coba ikan ini berasal? Karena air di dalam drum ini berasal dari sumber barat yang diambil menggunakan selang yang ujungnya dipasangi saringan agar daun-daun atau kotoran tidak ikut ke dalam tempat penampungan. Jadi bagaimana mungkin ikan putih ini bisa sampai ke dalam bak air ini? Peristiwa ganjil ini semakin menambah kecurigaan orang-orang yang melayat bahwa ini adalah pertanda buruk, di mana masih ada hubungannya dengan Pak Wo yang baru saja meninggal. Selanjutnya, teror pun dimulai, di mana meski terjadi sekitar 30 tahun yang lalu, tapi orang-orang di dusun kami masih ngeri ketika membicarakan kejadian ini. Siang itu juga jenazah Pak Mo disucikan. Tapi selama proses memandikan, organ itu tetap saja nggak mau ikut mati. Akibatnya hanya keluarga dekat saja yang memandikan mayat Pak Wo. Barulah ketika dikafani dan disolatkan yang dipimpin oleh Kiai Lutfi,
organ vital Pak Wo bisa menjadi selayaknya orang mati lainnya. Jenazah langsung dimakamkan di TPU utara kampung. Karena di dusun kami ini ada 3 TPU, yaitu utara, timur, dan selatan. Namun keluarga almarhum meminta kepada warga agar jenazah Pak Wo dimakamkan di TPU utara dengan alasan jaraknya yang dekat dengan rumah. Tidak ada kejadian aneh pada saat mayat itu dikubur. Aku dan ketiga temanku masih ikut melayat ke makam. Jadi aku bisa menyaksikan bahwa prosesi pemakaman mayat Pak Wo berjalan lancar dan tidak ada kejadian ganjil apapun lagi. Meski begitu, keanehan yang terjadi pada jenazah Pak Wo menjadi pergunjingan penduduk dusun. Mereka beranggapan bahwa almarhum yang baru saja meninggal kemungkinan akan anjre. Anjre adalah istilah untuk menyebut orang meninggal yang menjadi hantu atau hantu gentayangan, sehingga orang dusun sudah merasa resah. Akhirnya, kejadian horor pertama dialami oleh warga yang sedang tahlil di rumah Pak Wo. Ketika tahlilan usai, aku yang saat itu bersama 3 temanku dan warga yang lain berniat langsung pulang. Tapi ketika kami melewati jalan di bawah pohon ara, di mana banyak sekali rimbunan pohon pisang, salah seorang warga berkata dengan agak tercekat, apa itu Pak Wo?" katanya sambil menunjuk ke arah jalan yang akan kami lewati. Sontak saja, semua mata tertuju ke arah yang dia tunjuk. Dan samar-samar kami melihat sesosok bayangan hitam berdiri tepat di jalan yang akan kami lalui, seperti sedang menyegat kami. Aku melihat sosok itu, meski tidak begitu jelas karena ada di pojok jalan dan hanya dipasangi lampu bohlam kuning yang sinarnya sangat minim. Tapi siluet sosok itu sangat mirip dengan bentuk tubuh Pak Wo yang tinggi dan kurus. Kami memperhatikan sosok yang berdiri mematung itu dengan agak penasaran. Tapi belum sempat kami memastikan itu sosok siapa, terlihat sosok itu berjalan dengan aneh. Dia berjalan biasa, tapi tubuhnya dari pinggang ke atas bergoyang ke kanan dan ke kiri sambil tangannya bersedekap, seperti posisi orang sedang kedinginan. Dia menuju ke utara jalan, di mana jalan itu menuju ke area TPU utara. Sontak saja kami ketakutan dan ingin lari dari tempat itu. Tapi belum sempat lari, kami melihat sosok itu yang tadinya berjalan dengan berdiri. Tiba-tiba sosok itu merangkak dan berlari seperti anjing. Dia berlari dengan sangat cepat dan dalam sekejap sudah hilang. Langsung saja aku dan ketiga kawanku, juga warga yang pulang tahlilan itu, yang kebetulan searah dengan rumahku, berhamburan lari tunggang langgang. Ketika aku sampai di rumah dengan nafas ngos-ngosan, begitu juga Wawan, Rido, dan Romli, yang tentu saja disambut oleh bapak dengan heran. Kalian kenapa sampai begitu?" tanya bapak. Lalu Romli menjawab, "Ada hantunya Pak Wo, Pak." Dia menjawab dengan nafas masih kembang kempis. Rido lalu menambahkan, "Pak Wo jadi hantu, Pak." "Hus, gak boleh bilang gitu," kata bapak memarahi. Karena setauku, bapak memang kurang percaya dengan hantu atau hal-hal klinik lainnya. Tapi kami tetap kekeh dan kompak menjawab bahwa kami melihat dengan mata kepala kami sendiri, bahwa sosok yang mirip Pak Wo baru saja menghadang rombongan kami di sebelah langgar atau musola. Ketika di pertigaan jalan di mana ke utara itu menuju kongsi utara dan areal pemakaman utara, dan ke selatan menuju arah rumah kami. Bapak cuman bilang, Sudah, gak usah aneh-aneh," katanya sambil menyuruh teman-temanku pulang, karena kebetulan memang rumah mereka berjejer dengan rumahku. Rumah Romli berada di sebelah timurku, sedangkan rumah Rido ada di timurnya lagi, dekat dengan pintu gerbang dusun kami.
sedangkan rumah Wawan pas berada di depan rumahku. Malam itu juga, kejadian tadi sudah menjadi perbincangan di antara penduduk kampung. Karena maklum saja, yang mengalami kejadian ini bukan 1 atau 2 orang, tetapi sekitar 15 orang yang bersama rombonganku yang tadi dihadang sosok menyeramkan itu. Tapi tentu saja, sebagian warga kampung tidak percaya dengan apa yang baru saja kami alami. Mereka menganggap bahwa bisa saja kami salah lihat. Bagaimana mungkin 15 orang bisa salah lihat? Seperti biasa, jam 10 malam, lampu sudah dipadamkan dari pabrik, dan suasana gelap segera menyelimuti kampung kami. Satu-satunya pintu rumah yang belum tertutup adalah rumahku. Karena bapak biasa ngobrol sampai larut malam bersama para teman tetapnya. Kadang-kadang mereka bermain remi atau gaplek. Teman-teman tetap bapak itu ada Mang Toyo, Om Malik, yaitu putra dari Kiai Lutfi, ada Pak Bud, dan bapaknya Wawan. Di rumahku memang tidak pernah sepi, karena satu-satunya rumah yang memiliki televisi pada saat itu ya hanya bapak. Ada juga TV tua milik perkebunan yang ditaruh di brak, yaitu semacam aula milik perkebunan yang tujuannya sebagai pusat kegiatan penduduk kebun. Tapi karena TV-nya belum berwarna alias hitam putih, maka kebanyakan warga lebih memilih untuk melihat TV di rumahku. Tapi ketika lampu padam sekitar jam 10 malam, maka mereka pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Karena jam 2 dini hari nanti, sebagian dari mereka harus sudah berangkat bekerja menyadap getah karet, dan hanya menyisakan teman-teman begadang bapak di rumah. Karena Om Malik masih menganggur, dan sedangkan Mang Toyo kerja di bengkel pabrik dengan jam kerja agak longgar. Sedangkan bapaknya Wawan bekerja di kantor administrasi perkebunan. Sementara bapak cuman harus setiap jam 10 siang absen di klinik perkebunan. Jadi menambah kelancaran acara begadang setiap malamnya. Aku yang malam itu belum bisa tidur, mendengar bapak-bapak itu sedang membicarakan kejadian tadi sore yang dialami olehku dan beberapa warga lain, di mana sosok yang mirip Pak Wo menghadang rombongan orang-orang yang pulang dari tahlilan di rumahnya. Terdengar suara Mang Toyo berucap, "Pak Wo ini punya ilmu hitam, Pak," katanya kepada bapakku. "Jadi dia tidak akan meninggal dengan tenang," sambungnya. Om Malik terdengar nimbrung. Dulu, ketika masa Gestapo atau PKI, Pak Wo adalah salah seorang yang ditunjuk pihak perkebunan sebagai penjaga atau pengawal pejabat perkebunan. Om Malik mendapatkan cerita ini dari bapaknya, yaitu Kiai Lutfi. Jadi cuma para jawara yang mendapatkan kehormatan tersebut, dan Kiai Lutfi adalah salah satunya. Om Malik meskipun saat teror ini masih bujang, tetapi beliau adalah orang yang cukup disegani dan ditakuti oleh para pemuda kampungku. Karena dia juga bukan orang yang kosong dalam ilmu agama, juga ilmu kebatinan yang beliau dapatkan ketika belajar di pesantren Madura. Bapak kemudian bertanya, apakah mungkin sosok yang menghadang warga adalah Pak Wo? Om Malik menjawab, bisa saja jin korinnya atau kodam ilmunya, di mana ilmu-ilmu almarhum setahu saya adalah ilmu yang agak menyimpang dari syariat agama. Malam semakin larut. Sasaran teror berikutnya makhluk ini adalah para penyadap getah karet yang menjadi anak buah Pak Wo semasa masih hidup. Pak Sunardi adalah salah satunya. Ketika beliau bangun sekitar jam 1 malam, dia bergegas menuju sumur yang ada di dapur untuk mengambil wudhu sebelum melaksanakan sholat tahajud. Dengan tangan kanan memegang lampu tempel, dia berjalan menuju sumur dan mulai mengambil wudhu. Belum selesai dia berwudhu, terdengar suara orang berbicara kepadanya. "Mau tahajud, Sun?" Terdengar suara itu bertanya. Sontak saja, dia terkejut sebab dia tahu betul suara siapa yang dia dengar. Ya, itu memang suara Pak Wo, mandornya yang sudah dikubur kemarin. Pelan-pelan Pak Sunardi berbalik. Tanpa ada ketakutan barang sedikit pun,
Dia berniat melihat siapa yang berbicara barusan kepadanya. Dan ternyata bukan sosok Pak Wo seperti yang dia sangka, tetapi sesosok hitam dengan mata merah menyala dan bulu-bulu yang panjang lebat di sekujur tubuhnya. Ada rasa takut di dalam hati Pak Sun melihat sosok itu. Keberaniannya yang tadi hilang entah kemana setelah melihat sosok ini. Makhluk hitam itu menyeringai kepadanya sebelum menghilang dengan menimbulkan asap hitam dan bau busuk yang sangat menyengat. Pak Sun hanya bisa beristighfar dengan mulut gemetar dan bersamaan dengan asap hitam yang mulai sirna. Barulah dia bisa menggerakkan kakinya yang tadi seolah lumpuh. Lalu segera kembali ke kamarnya dan melaksanakan sholat tahajud. Di lain tempat, Kiai Har juga tidak luput dari incaran Pak Wo. Beliau yang setiap hari mengajar ngaji di masjid kampungku malah mengalami kejadian yang lebih parah. Malam itu seperti biasa, selepas memimpin sholat isya, Kiai Har berniat langsung pulang ke rumahnya. Tapi ketika dia sampai di dekat sungai yang terletak di belakang rumahnya, berdiri sekitar 5 meter di depannya sebuah sosok hitam. Kiai Har yang sudah mendengar cerita dari warga dusun bahwa Pak Wo meneror warga, dengan tenang beliau berkata, "Pulanglah Wo, tempatmu sudah bukan di sini," kata beliau sambil membaca ayat-ayat suci. Lalu Kiai Har memukul sosok itu dengan tasbih yang selalu dia bawa. Tapi bukannya hilang, sosok itu mendekat ke arahnya. Sadar bahwa dirinya terancam, Kiai Har dengan lantang mengumandangkan adzan di depan sosok yang tiba-tiba saja sudah berada tepat di depannya. Lalu tangan makhluk itu mencengkram leher Kiai Har. Tentu saja Kiai Har tidak dapat menuntaskan adzannya. Makhluk itu lalu membanting pria parubaya tersebut hingga pingsan. Tubuh Kiai Har ditemukan oleh tetanggaku yang akan buang air ke sungai. Setelah itu dibawa ke rumahku dan diperiksa oleh bapak. Setelah sadar, Kiai Har menceritakan kejadian barusan dengan detail kepada bapak. Mata sebelah kanan beliau bengkak parah, hingga bola mata beliau sangat merah. Bapakku yang mendengar cerita beliau cuma bisa bilang, "Ya sudah Pak Kiai, langsung pulang dan istirahat saja. Nanti biar diantar sama Mang Toyo juga Malik," kata bapak. Arwah Pak Wo mendatangi rumah demi rumah setiap harinya. Yang beruntung mungkin cuma mendengar suara gelas dan piring jatuh atau seperti dibanting. Walaupun setelah diperiksa ke dapur, semua peralatan dapur dalam keadaan baik-baik saja. Sedangkan yang kurang beruntung, seperti ibuku, ketika beliau tidur dan tengah malam terbangun karena merasa ada seperti kain basah yang menyelimuti kaki ibu. Dengan mata masih sepet karena bangun tidur, ibu melihat ke arah kakinya. Apa yang dia lihat? Ibu melihat tepat di samping kakinya ada sosok Pak Wo terlihat berjongkok di atas kasur, memegangi kaki ibu sambil menyeringai ke arahnya. Langsung saja ibu memejamkan mata dan membaca surat-surat pendek, berharap sosok itu pergi. Setelah agak lama ibu membaca ayat-ayat Quran, barulah ibu merasa kakinya sudah tidak dingin lagi. Dan setelah membuka mata, ibu tidak melihat sosok Pak Wo lagi. Kembali ke Kiai Har. Setelah mengantar Kiai Har pulang, Om Malik dan Mang Toyo kembali ke rumahku. Mereka dan bapak dengan serius membahas kejadian ini. Om Malik berkata, "Ini sudah gak bisa dibiarkan, Man. Aku akan mengurus Pak Wo." Mang Toyo menjawab, "Besok malam selesai adzan maghrib, kamu ke kuburan Pak Wo. Ketika kamu lihat arwahnya keluar, kamu cabut nisannya dan buang ke sungai selatan," kata Mang Toyo. Malik terdengar mengiyakan ucapan seniornya itu. Banyak warga yang mengungsi keluar dusun. Ada yang ke rumah saudara, orang tua. Yang penting tidak tidur di dusun kami ketika malam. Gimana gak ngeri coba? Kalau tadi malam rumahku diganggu dan sebelahku tidak, maka nanti malam pasti giliran rumah sebelahku yang akan diganggu. Jadi semua rumah mendapatkan giliran teror masing-masing, dengan teror dan penampakan yang berbeda-beda.
Kira-kira sudah malam ke-6 sejak kematian Pak Wo. Dan cerita-cerita warga juga sangat bermacam-macam tentang teror yang dicurigai sebagai Pak Wo yang melakukannya. Siang itu, Om Malik menemui dua temannya, yaitu Husni dan Mamat. Mereka berencana akan mengambil batu nisan Pak Wo untuk dibuang ke sungai, tepatnya di bawah jembatan yang terletak di selatan dusun. Usai maghrib, ketiga orang ini sudah berada di area pemakaman utara, sambil bersembunyi di balik semak-semak tak jauh dari makam Pak Wo. Mereka tidak berkedip melihat ke arah makam tersebut. Tak lama, mereka melihat asap tipis yang mula-mula hanya seperti asap rokok keluar dari hulu makam. Tapi semakin lama, asap itu makin tebal dan semakin padat, membentuk sebuah sosok yang tak lain adalah pocong. Sosok itu langsung terbang menuju ke arah perkampungan. Om Malik dan kedua temannya segera keluar dari tempat persembunyian mereka menuju ke makam tersebut. Dan tidak membuang waktu, langsung saja Husni dan Mamat mencabut nisan itu lalu membawanya pergi. Mereka berniat langsung ke arah jembatan selatan untuk membuang nisan itu ke pancuran air yang ada di bawah. Setelah tiba di atas jembatan, Malik segera menyuruh Husni dan Mamat untuk melempar dua nisan itu ke arah pancuran air yang ada di bawah. Akan tetapi, kedua orang ini seperti ragu dan takut, seakan kena hipnotis. Mereka cuma diam sambil memegang nisan itu di atas jembatan, tapi tidak juga melepaskannya. Om Malik yang melihat itu dengan sedikit gemas segera menendang nisan itu bergantian, sehingga langsung jatuh ke dalam riak air yang deras. Kalian belum ketemu hantunya saja sudah pucat. Gimana kalau dia nyari kalian nanti? Mamat dan Husni cuma bisa menelan ludah. Sebelum mereka sepenuhnya sadar, Om Malik sudah berjalan meninggalkan mereka. Ketika mereka sadar, barulah mereka mengejar Om Malik. Memang ada anggapan bahwa dengan membuang atau menyembunyikan nisan orang yang jadi hantu, maka akan membuat hantu itu tidak akan mengganggu orang lain, karena hantu tersebut akan menunggu nisannya sepanjang malam sambil meratapi nisannya yang dibuang. Tapi tampaknya anggapan ini tidak berlaku kepada Pak Wo. Meskipun nisan sudah dibuang, tetap saja dia masih mengganggu warga dan malah semakin menjadi-jadi. Hanya istrinya yang terlihat syok ketika berniat berdoa di makam suaminya dan melihat kedua nisan di makam suaminya sudah hilang. Sambil menangis dan mulut mengumpat, istrinya pulang ke rumah dan mengadu kepada anaknya. Lalu dia bersama ketiga anaknya segera menyusuri sungai untuk mencari nisan itu. Dan aku pikir aneh, benar-benar aneh. Seperti sudah tahu, mereka langsung menuju ke arah jembatan selatan dan tanpa membuang waktu, segera turun ke bawah lalu mencari dengan meraba-raba di dasar sungai. Tak lama kemudian, mereka sudah menemukan kedua nisan itu. Mereka membawa dua nisan itu kembali ke makam Pak Wo dengan melewati perumahan kami. Sambil terisak, Bahkar tak henti-hentinya mengumpat, seolah-olah dia sedang memarahi orang yang melakukan ini. Warga yang kebetulan melihat rombongan kecil ini diam-diam dalam hati merasakan kengerian yang hebat di dalam hati mereka. Karena kami tidak dapat memprediksi teror bagaimana lagi setelah kemarahan keluarga Pak Wo.